Halo Sobat Universe, Rafael di sini. Kali ini aku mau berbagi tentang beberapa jurusan yang memberikan gaji tertinggi ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja. Oke, sebelum sampai ke sini, ya memang gaji merupakan salah satu faktor di mana kita bisa memilih suatu jurusan yang sesuai dengan kita. Tapi yang bisa menjadi permasalahan adalah jika itu merupakan satu-satunya faktor tanpa kita melihat dan menilik ke diri kita masing-masing, apakah kita menyukai pekerjaan itu atau mungkin jurusan itu. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita menyukainya. Nah, sebelum kita mengetahui jurusan itu, langsung aja kita cek satu-satu. Di nomor pertama, jurusan yang lulusannya memiliki gaji tertinggi antara lain nomor satu adalah teknik informatika. Ya, benar sekali, teknik informatika. Jadi jurusan ini belakangan ini sangat diminati oleh banyak orang. Ya, nggak main-main memang. Bukan sekedar karena memang ini menarik, tapi juga karena setelah masuk ke dunia kerja, mereka bahkan bisa dibayar dengan gaji yang cukup tinggi. Ya, mereka bekerja seperti membuat suatu program, front end dan back end, itu maksudnya kayak UI UX, yaitu sebuah perangkat atau sebuah algoritma atau sebuah sistem yang menjalankan suatu aplikasi. Nah, dan juga mereka juga bekerja di berbagai security. Security bukan seperti maksudnya yang menjaga rumah atau bagaimana komplek dan lain sebagainya. Security yang dimaksud di sini adalah suatu keamanan sistem, suatu keamanan aplikasi, suatu keamanan transaksi di bank mungkin supaya tidak dihack oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sehingga mereka memang layak dan pantas untuk diberikan gaji yang tinggi. Belum lagi tunjangan dan lain sebagainya. Bahkan nggak main-main, bisa sampai 2 digit. So, langsung aja ke jurusan atau pekerjaan yang memberikan gaji tinggi. Yang nomor 2 adalah, ya benar, teknik pertambangan. Ini memang bukan nggak asing lagi lah ya. Ya, nggak asing lagi lulusan dari jurusan teknik pertambangan ini digaji dengan nilai yang fantastis. Ya, memang karena mereka bekerja secara ilmu yang spesifik dan juga spesial yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Mereka pergi ke site atau remote area di mana suatu barang-barang tambang bisa ditemukan, seperti besi, nikel, emas, aluminium, dan banyak lagi. Bahkan beberapa material-material yang sangat dibutuhkan lagi sekarang seperti uranium dan lain sebagainya, ini memberikan prospek yang cukup tinggi juga. Apalagi belakangan ini nikel sedang digeluti juga, sedang diminati, sehingga orang-orang melihat ke masa depan bahwa mobil-mobil listrik yang membutuhkan bahan-bahan nikel ini membuat negara kita salah satu penghasil nikel terbesar di dunia semakin dilirik. Nah, buat kalian yang jurusan teknik pertambangan yang sedang berkuliah sekarang, patut nih untuk semakin semangat lagi untuk lebih cepat lulus dari jurusan kalian. Dan gak main-main, orang-orang atau anak-anak yang lulus dari jurusan ini yang masuk ke dunia pertambangan, mungkin di perusahaan Antam, Inco, Vale, dan lain sebagainya, itu bisa diberi gaji bahkan per bulannya sampai 2 digit loh. Dan gak main-main ya. So, itu sejalan juga dengan beberapa resiko yang bisa terjadi seperti kecelakaan kerja dan lain sebagainya yang turut mendukung hal tersebut. Tapi jangan takut, karena memang di bidang keilmuannya ya sudah di situ, sudah memanajemen resiko dan lain sebagainya. So, langsung aja ke yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah teknik perminyakan. Ya, dari dulu memang sudah digadang-gadang ya, karena memang dari minyak ini kita sangat membutuhkan hasil-hasil dari emas hitam ini. Ya, minyak disebut sebagai emas hitam. Tapi bukan cuma minyak saja, ada juga gas yang sekarang semakin diminati lagi. Yaitu karena memang semakin familiar dengan masyarakat, juga cadangannya yang luar biasa besar. Nah, bahan-bahan pendukung dari minyak ini juga seperti untuk kosmetik dan lain sebagainya juga turut membuat si emas hitam ini atau si minyak ini semakin melambung harganya, dan juga kelangkaan juga tentunya membuat kita nggak bisa lepas dari sini. Kelangkaan akan kebutuhan, bukan kelangkaan, kebutuhan akan
minyak ini untuk bahan bakar mobil, pesawat, pembangkit listrik dan lain sebagainya. So memang dengan berbagai kebutuhan itu, kita semakin di berbagai negara semakin digenjot untuk bisa mensuplai kebutuhan dari minyak dari berbagai negara yang lain, karena memang nggak semua negara bisa menghasilkan minyak, nggak semuanya negara memiliki sumber daya minyak ini. Nah, di samping itu keilmuannya juga yang spesifik dan juga keilmuan yang nggak semuanya tahu, nggak semuanya mengerti tentang ilmu ini atau spesial lah. Itu membuat mereka semakin digaji dengan nilai yang fantastis. Bahkan untuk level senior saja itu bisa puluhan sampai ratusan juta. So buat kalian adik-adik yang baru masuk teknik perminyakan, semangat dan juga segera lulus ya supaya bisa langsung masuk ke dunia kerja. So langsung aja ke yang jurusan dengan gaji tertinggi yang nomor 4, yaitu kedokteran. Ya, kedokteran. Kedokteran merupakan salah satu profesi yang semakin tinggi bayarannya seiring dengan spesialisasi yang dia miliki. Ya, semakin rare atau semakin langka bahkan di suatu daerah, semakin spesial dia ilmuannya, semakin lama jam terbangnya, semakin panjang pengalamannya, semakin tinggi pula gaji yang bisa atau pendapatan penghasilan yang bisa dia peroleh. Jadi buat teman-teman yang di jurusan kedokteran yang ngambil spesialisasi dan lain sebagainya, makin semangat lagi untuk bisa mengejar mimpi kalian. So langsung aja ke yang nomor selanjutnya, yaitu aku lihat contekan dulu ya. Akuntan, ya benar, akuntan. Akuntan merupakan salah satu profesi yang cukup digaji dengan fantastis karena mereka bertugas untuk mengaudit suatu laporan keuangan, baik itu perusahaan, perorangan, badan negara, dan lain sebagainya. Mereka juga sebagai pihak yang mampu menghitung nilai pajak dan juga mengaudit atau menginspeksi pajak kekayaan, misalkan kayak seseorang, individu, perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga atas dasar tanggung jawab itu, mereka memang digaji atau dibayar atau memiliki penghasilan yang jauh-jauh cukup besar, yaitu bisa sampai 2 digit, bahkan mungkin puluhan juta. So langsung aja ke profesi yang selanjutnya adalah pilot. Ya, pilot atau jurusan penerbangan kalau di ITB itu lebih ke teknik sih, lebih ke mesin atau lebih ke perangkat dari suatu pesawat. Tapi yang kita bahas di sini adalah pilot atau orang yang bertugas untuk membawa suatu pesawat. Nah, jadi ini karena memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap keselamatan setiap awak pesawat dan juga penumpang, maka memang mereka sangat-sangat pantas untuk digaji atau memiliki penghasilan yang fantastis. Terutama ini menyangkut keselamatan juga dan juga nyawa orang baik. So next adalah jurusan manajemen. Nah iya, memang jurusan manajemen ini memiliki tugas yang cukup berat juga, karena bagaimana pengalamanku untuk memanajemen orang itu sangat-sangat sulit, apalagi untuk suatu skala perusahaan yang besar, mungkin organisasi yang besar, atau mungkin memimpin suatu gerakan atau mungkin suatu misalkan startup kayak CEO startup atau mungkin CEO itu maksudnya Chief Executive Officer, CTO itu Chief Technology Officer. Jadi istilahnya mereka yang bertugas atau bertanggung jawab untuk memanajemen orang-orang di bawahnya, memanajemen komponen-komponen di bawahnya, baik itu sumber daya manusianya atau mungkin sumber daya yang lainnya. Sehingga mereka memang wajar juga pantas untuk yang cukup fantastis atau tinggi. Tapi memang maksudnya nggak harus dari jurusan manajemen untuk menduduki posisi itu. Bisa juga dari jurusan-jurusan lain yang memiliki spesialisasi di situ atau belajar lagi untuk memanajemen. Jadi pekerjaan dalam hal memanajemen ini memiliki gaji yang cukup fantastis. So yang the last adalah yang ke nomor 8, itu jurusan teknik geologi. Nah benar, jurusan teknik geologi ini bertugas untuk
mempersiapkan atau memang orang-orang yang pertama kali datang ke suatu site untuk menghitung cadangan atau mengecek atau melihat suatu cadangan dari sumber daya alam yang akan dieksploitasi. Contohnya tambang ataupun mungkin minyak atau mungkin lapangan yang memiliki prospek ke depannya. Nah, jadi mereka ini yang bakalan dikirim ke sana untuk ngecek dan juga mengukur dan juga membawa sampel-sampel yang di bagian yang pertama kali, sehingga resiko pekerjaan mereka juga cukup tinggi dan juga dibutuhkan ilmu atau spesialisasi khusus untuk dapat melihat dan juga menghitung suatu prospek sumber daya alam yang akan mereka tuju. Mereka juga bakalan mempersiapkan jalan untuk fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di suatu site atau daerah tersebut, sehingga memang wajar mereka untuk dapat digaji dengan nilai yang fantastis. So mungkin itu dulu 8 jurusan atau profesi atau teknik atau mungkin pekerjaan yang digaji dengan nilai yang fantastis. Rafael Purba, stay bold dan bye bye.